warisan. Itu pertama. Warisan leluhur kita ini luar biasa bagusnya. Bahkan sekarang kita sudah ada namanya Perdes, Bapak. Itu tidak boleh membangun di sawah dengan ukuran 6x4. Bagaimana kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Jatiluwih, bukan hanya di Jatiluwih saja, tapi masyarakat tetangga juga kita harus sejahterakan. Kita punya sawah di Jatiluwih itu hampir 300 hektar, Pak. 300 hektar. Oke. Yang aktif sekarang masih di 230-240 hektar. Di sini juga ada air terjun, Bapak. Yang airnya super dingin karena pertama Jatiluwih adalah desa terakhir di Kabupaten Tabanan yang berhubungan langsung dengan hutan. Berarti pertama air yang ada di Jatiluwih ini luar biasa, Pak. Rata-rata penduduk di Jatiluwih ini tidak perlu memasak air, langsung diminum dari keran bisa, Pak. Karena dekat banget dengan hutan. Iya, karena tidak ada desa yang menjemari kita di atas. Air langsung kita ambil air dari hutan langsung bawa ke rumah ya sudah bisa diminum langsung gitu. TDS-nya, Pak, total di solid itu yang kandungan yang jelek itu Jatiluwih ini airnya di bawah 50, Pak. Ya, benar-benar airnya bersih. Terus kita juga, Pak, di sini masih ada pelabo puro, tanah yang dimiliki pura itu sebesar hampir 9 hektar. Nah, di sanalah juga kita mau bisa kembangkan nanti untuk outing, untuk kegiatan glamping dan segalanya gitu. Banyak sekali potensi pariwisata yang bisa kita garap lagi di Jatiluwih. Jalan trekking juga bagi yang suka trekking, bagi suka lari di Jatiluwih, saya tantang wisatawan mau berjalan berapa kilo? 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilometer ada, Pak. Ada semua. Ya, kita tinggal kembangkan saja. Ya. Makanya potensi kita bukan akan sawah saja, makanya hutan juga saya sudah sampaikan tadi bahwa hutan juga kita akan kelola tanpa merusak hutan, tapi membersihkan saja. Ya. Luar biasa sekali. Gede sekali potensinya. Mengembangkan tanpa merusak. Ya, mengembangkan tanpa merusak. Itu harus, Pak. Iya. Ya, itu komitmen kita di desa sebenarnya. Komitmen kita di desa Jatiluwih, tidak boleh ada orang datang ke hutan lindung, hutan Batu Karu itu untuk menebang pohon juga, Pak. Itu komitmen kita. Di sini tidak akan ada erosi lagi, Pak. Orang kita sudah biarin kok gini. Kayu-kayu di hutan itu ya. Luar biasa sekali. Berarti dalam tanda kutip nanti masih akan ada pengembangan ke depan ya, Pak? Atau memang ini sudah selesai? Apakah memang ada rencana pengembangan itu tanpa merusak alam tadi? Mungkin dalam hal ini menambah atraksi, menambah hal itu masih ada nggak sih, Pak? Oh, itu yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, Bapak, sekarang kan kunjungan tamu rata-rata cuma di sawah aja. Iya. Kita juga worry nih, Pak. Kita juga worry di mana ada gula, di sana ada sebut, itu benar-benar akan terjadi. Iya. Makanya kita mau geser-geser dikit biar tidak ada pembangunan di tengah sawah. Itu yang kita. Bahkan sekarang kita sudah ada namanya Perdes, Bapak. Itu tidak boleh membangun di sawah dengan ukuran 6x4. 6x4 di sawah yang Pak lihat bangunan yang dari sawah ini adalah itu sebagai tempat sapi, tempat petani memelihara sapi atau tempat petani berteduh di siang hari saat bekerja di sawah. Iya. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Artinya, Pak, sebenarnya bagaimana sih, Pak, caranya ya sebenarnya karena tadi tidak boleh menebang gitu ya, membangun tanpa merusak gitu ya. Itu kan salah satu cara bagaimana desa Jatiluwih menjalankan pariwisata regeneratif ya. Bagaimana menjaga lingkungan, kemudian menjaga budaya, tradisi lokal serta potensi-potensi yang ada. Nah, ini kalau di daerah tersebut bagaimana, Pak? Sedangkan kan wisatawan datang ke sini kan nggak ada pengelola yang melihat langsung, bahkan diperbolehkan jalan sendiri kan ya? Diperbolehkan jalan sendiri. Nah, itu bagaimana memastikan itu terus akan terjadi, Pak? Gini, pertama di areal persawahan ini kita buatkan sudah 3 jalan trekking, Pak. Karena tamu yang datang ke Jatiluwih ini kan rata-rata ada yang punya waktu 1 jam 2 jam, ada yang hampir 4 jam 5 jam, ada yang seharian. Nah, kita sudah buatkan jalur-jalur di sawah sebenarnya di mana bisa jalan yang bagus. Tergantung tamunya, tergantung waktu yang dia punya di Jatiluwih. Tapi tetap nanti, Pak, kalau misalnya dia mau berkeliling di sawah penduduk itu juga bisa. Dan dari kita, dari manajemen di sini, kalau seandainya terjadi kerusakan oleh tamu, itu kita tetap ganti, Pak, ke petani.
Begitu loh komitmen kita ke petani. Berarti seandainya anggaplah tamu jatuh di sawah, padinya rusak. Kalau padinya rusak, kita tanya dia, bikinin kita foto, nilainya berapa, kerusakan itu, kerugian Anda berapa, kita ganti. Berarti tidak ada akan kerugian di petani. Bahkan jalan trekking yang kita buatin semen yang bagus, itu juga kita sewa ke petani, Bapak. Ya. Itu kita Jadi memang akhirnya petani nggak merasa terganggu ya? iya benar. Nggak merasa dirugikan ya dengan adanya pariwisata yang ada di sini ya, karena ada komitmen pengelola mengganti apabila ada kerusakan ya. Kemudian menyewa juga lahan trekking, jalur trekkingnya itu bagian dari sewa itu tadi ya, Pak? Bahkan Pak, kalau di Jatiluwih kan sering ada syuting ini. Saya lihat Jatiluwih kalau Pak naik Garuda Indonesia nggak apa-apa. Itu kan yang ditonjolkan di sana kan Jatiluwih, Pak. Nanti kalau Pak naik Garuda itu Jatiluwih di sana. Iya. Bahkan untuk syuting, Pak, kalau misalnya ini petakan sawah si A, dipakai syuting, kita bayar syuting ke sawahnya dia, Pak. Luar biasa sekali. Oke. Nah itulah sebabnya kenapa dia harus menjaga sawahnya, karena hanya menjaga saja sudah mendapatkan uang, Pak. Menjaga mana? Oke, Pak. Tadi Pak Jan juga cerita kalau partisipasi masyarakat di sini itu besar sekali. Nah, sebenarnya partisipasi masyarakat itu didorong oleh pengelola atau memang ada keinginan sendiri untuk masyarakat berpartisipasi, Pak? Pertama harus ada keinginan masyarakat di sini memang besar untuk menjaga ini. Itu pertama. Tapi yang kedua, otomatis kita sebagai leader harus memacu dia bahwa memberikan edukasi ke mereka juga bahwa betapa pentingnya kita harus bekerja bersama-sama untuk menjaga kelestarian sawah yang ada di Jatiluwih. Oke. Jadi karena diharapkan ada keinginan sendiri ya. Itu harus, Pak. Harus ada ya? Harus dari sana dulu. Jadi partisipasi masyarakat itu harus dengan sukarela. Harus mulai benar. dari diri sendiri, tidak boleh didorong. Karena biasanya kalau sesuatu hal yang dimulai dari diri sendiri, gitu ya, itu akan memberikan manfaat secara jangka panjang ya. Keinginannya untuk berubah, mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya itu harus dari diri sendiri ya, Pak. Oke, Pak, sekarang ini kan pemerintah kita bahkan beberapa tahun terakhir kan selalu memberikan visi ya, pariwisata di Indonesia itu harus berkualitas dan berkelanjutan, gitu ya, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Desa Jatiluwih itu menerjemahkan kedua hal tersebut, Pak? Nah, apa arti kualitas, apa arti berkelanjutan, dan bagaimana Desa Jatiluwih menjalankan itu semua, Pak, dalam proses kesehariannya? Kalau kita ngomongin dengan wisatawan berkualitas, Jatiluwih saat ini dengan luasan yang hampir kita punya sawah di Jatiluwih itu hampir 300 hektar, Pak. 300 hektar. Oke. Yang aktif sekarang masih di 230-240 hektar. Nah, luasan Jatiluwih itu hampir 1000 hektar. Semuanya. Ya. Nah, artinya ada 700 hektar lagi yang hampir 700 sawah hektar ya. Sawah. Nah, maksud saya tetap, Pak, dengan kunjungan rata-rata per hari tamu asing di low season saat ini 1000, itu masih jauh dari over capacity, Pak. 1000 per hari? Per hari wisatawan asing. Wisatawan asing 1000 per hari, luar biasa ini. Itu rata-rata, Pak. Kalau di high season nanti dari bulan Juni ke September, itu saya bilang 100, 1.500 sampai 2.500, Pak, per hari. Per hari? Wisatawan asing aja. Kalau dikatakan sama wisatawan lokal? Di wisatawan asing masih mendominasi 85%. 85%? Ya. Iya, oke. Ya. Wisatawan lokal itu seasonal, Pak. Mungkin lebaran gitu, banyak yang datang. Oke. Itu hari-hari tertentu datang. Tapi wisatawan asing ini continue dia datang, Pak. Terus bagaimana, Pak? Tadi terkait dengan mempertahankan atau menjalankan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas tadi. Pertama kita tidak over capacity karena kita luasan kita gini. Yang untuk berkelanjutan, nah inilah, Pak, inilah tantangan kita semua bahwa kita sudah melakukan itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa masyarakat di sini sadar dengan apa yang mereka warisan apa yang mereka dapat dari leluhurnya. Itu yang pertama, Pak. Kita cuman membantu mengingatkan mereka saja betapa pentingnya menjaga apa yang sudah ada.
Itu salah satu pengelola mengedukasi ke masyarakat. Mengedukasi ke Nah, masyarakat. beruntungnya mungkin Pak, bisa nggak sih dikatakan pariwisata atau wisatawan mancanegara yang hadir di sini merupakan wisatawan yang berkualitas. Kita memberikan spend money-nya di sini, kemudian kualitas di sini dan juga peduli pada lingkungan. Saya bilang ini sih luar biasa, memang itulah yang terjadi. Pertama Pak ya, saya sampaikan ke Bapak bahwa dengan adanya turis yang datang ke Jatiluwih ini, masyarakat di Jatiluwih sudah tidak keluar apa-apa lagi Pak. Seandainya ada upacara di pura, pembangunan jalan, pembangunan ini itu, sama sekali sudah tidak kena iuran lagi. Gini loh Pak, kan dari pemasukan dari kedatangan tamu ini sudah lebih dari cukup untuk membangun desa. Itu ceritanya Pak. Jadi Pak, artinya dari Pak John sendiri nggak perlu ya mengedukasi wisatawan supaya menjaga lingkungan, karena mereka juga dengan melihat lingkungan yang luar biasa bersih gitu ya, luar biasa indah gitu, mereka akhirnya juga ikut menjaga. Sebenarnya yang lebih care dengan lingkungan itu wisatawan asing daripada orang lokal. Kita harus lebih banyak belajar dari mereka gitu. Iya. Ya, dia benar-benar sampah itu sampai dia tidak buang. Ya, disimpan dulu sampai menunggu tempat sampah baru di. Nah, tugas kita lah sebenarnya menyiapkan tong-tong sampah di mana dia bisa buang nanti gitu. Tapi kalau tamu asing saya lihat mungkin 1% aja dari jumlah pengunjung yang buang sampah sembarangan. Bahkan saya bilang hampir tidak ada. Iya ada. Luar biasa. Ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita menjadi sustainable traveler. Pertama kali kita harus menjadi seseorang traveler yang responsibel, bertanggung jawab bagaimana menjaga lingkungan ya, minimal tidak buang sampah sembarangan ya Pak. Dalam hal ini. Nah, ini Pak, kemarin kan 2024 mendapatkan penghargaan dari Best Tourism Village dari UNWTO gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya juga Desa Jatiluwih mendapatkan Serti Dewi dari Kemenparekraf ya. Serti Dewi itu terkait dengan desa wisata berkelanjutan. Ya. Nah, sebenarnya Pak, prosesnya itu sama untuk mendapatkan Serti Dewi nih. Pertama, itu susah nggak sih Pak? Sama-sama susah sebenarnya Pak. Oh, sama-sama susah. Sama-sama susah. Gitu. Tapi sekali lagi Pak, tidak ada hal yang susah sebenarnya kalau kita mau serius melakukannya. Iya. Ya. Atau bahkan gini Pak. Karena kita dikasih arahan terus loh Pak. Sama dari Kemenpar ya. Oke. Artinya gini, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Desa Jatiluwih itu Pak, ketika mendapatkan sertifikasi hanya dia tinggal mempersiapkan administrasinya, atau memang sertifikasi ini mendorong bagaimana Desa Jatiluwih itu melaksanakan praktek yang berkelanjutan itu Pak? Atau memang sudah kesehariannya sudah seperti ini, tinggal administrasinya saja? Gitu? Pertama di sini syukur kesehariannya sudah berjalan seperti itu, tinggal kita mantapkan sedikit. Jadi nggak sulit ya, kita bisa tacap-tacap dikit, akhirnya kita jalan Pak. Oke. Iya. Jadi bukan karena drivernya atau pendorongnya ada sertifikasi gitu ya, karena sudah day of life-nya. Sebenarnya bukan Pak. Sebenarnya kita sudah lakukan ini. Kita sudah lakukan apa yang disertifikasi itu, tinggal tacap dikit, kama imbuhin dikit-dikit sekali kita udah jalan sebenarnya. Iya. Pak, sudah mendapatkan sertifikasi, Serti Dewi berkelanjutan, mendapatkan penghargaan UNWTO. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Desa Wisata Jatiluwih sendiri Pak ke depannya? Ini penghargaan udah top semua loh, ini Best Tourism Village dari UNWTO tingkat dunia. Nah, kemudian apa target ke depannya Pak? Pertama, target saya di sini adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga warisan ini. Itu target kita pertama. Bagaimana kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Jatiluwih, bukan hanya di Jatiluwih saja, tapi masyarakat tetangga juga kita harus sejahterakan. Ada imbas dari tamu yang datang ke Jatiluwih untuk masyarakat tetangga juga gitu. Iya. Jadi melihatnya bahwa terus menjaga ya. Nah, jadi ini Sobat Impact ini tidak hanya jargon, tidak hanya teori gitu ya. Bahkan Desa Jatiluwih kita lihat bersama ini sudah mempraktekkan, bahkan menjadi sebuah filosofi hidup ya Pak. Bagaimana menjaga lingkungan gitu ya, karena pendekatan Trihita Karana sendiri itu menjadi sebuah filosofi hidup masyarakat ya Pak di sini, sehingga dia menjalankan sudah tidak tanpa ada keberatan, tanpa ada paksaan gitu ya Pak. Nah, ini mungkin Pak
Pak John, mungkin apa sih yang harus diperhatikan gitu ya Pak, ketika kita ingin membuat atau mengembangkan sebuah desa wisata gitu ya, mencontoh apa yang sudah Bapak lakukan di Desa Jatiluwih. Gimana Pak, bisa diulang? Terkait dengan bagaimana sebenarnya masyarakat di luar sana, di desa-desa yang ada di sana, bagaimana sih tipsnya gitu, bagaimana mengembangkan sebuah desa gitu ya, potensinya agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya, melihat dari konteks contohnya dari desa Jatiluwih itu Pak. Kalau saya bisa mengkasih nasihat seperti ini Pak, membuat desa wisata pertama kita harus ada nilai plus di desa itu apa. Sebenarnya pertama kita mau tonjolin apa sih gitu, itu poinnya dulu. Artinya gini, pertama kita harus tonjolin apa, berarti harus ada pemetaan ya? Iya, harus ada pemetaan dulu. Apa sih potensi desa potensi kita? Ya, apa potensi desa itu? Nah, dari potensi yang terbaik itulah kita kembangkan dulu. Ya, apa Anda punya, punya anak air terjun, ya air terjunnya dulu. Apa Anda punya, mukanya gunung yang indah, di gunungnya itu yang ditonjolkan dulu. Gitu. Nah, Jatiluwih sendiri karena kita punya sawah yang indah, ya sawah kita tonjolkan dulu gitu. Ya, dari sana baru kita perbaiki sedikit-sedikit ke depannya. Pak. Mulai dari mengetahui potensinya dulu, ya. Mulai dari potensinya dulu. Kemudian kira-kira yang kedua apa Pak? Gitu. Kira-kira yang kedua apa? Apakah memang harus ada partisipasi dan komitmen dari seluruh masyarakat? Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Ini yang paling berat sebenarnya Pak. Walaupun Bapak punya alam yang indah, tapi kalau tidak disupport oleh masyarakat, Anda tidak. Dan yang ketiga otomatis Pak, harus ada pengelolaan yang benar. Karena nanti kita import uang yang sangat besar di sini setelah menghasilkan Pak. Biasanya begitu ada uang mulai ada keributan-keributan. Nah di sini transparansi dari manajemen untuk bisa mengakomodir semua masukan dari masyarakat. Ya. Artinya harus ada tata kelola juga ya Pak? Yang profesional Pak. Tata kelola profesional, di dalamnya nanti juga mengatur sistem bagi hasilnya, manajemen konfliknya, sudah jelas dengan SOP-nya, job desk-nya, dan lain sebagainya. Karena dikelola dengan profesional. Nah itu. Jadi sebuah desa wisata itu wajib bisa dikatakan gitu ya, harus dikelola secara profesional. Gitu ya Pak. Karena melihat dikelola dengan profesional bisa berkembang seperti ini ya Pak. Nah, luar biasa sekali Pak. Kemudian terkait dengan pariwisata regeneratif Pak, ini kan banyak didengungkan, banyak kita dengar di 2 tahun bahkan 3 tahun belakangan ini lebih masif gitu. Sebenarnya kan konsep ini sudah lama sekali kan. Nah, dalam hal ini artinya benar-benar bisa dilaksanakan dan bisa memberikan manfaat ya, sebagai contoh di Desa Jatiluwih. Jadi kalau masyarakat di luar sana, wah yakin ini kita masih harus mempertahankan alam, sawah dan lain sebagainya, apa nggak kita jual aja bikin perumahan dan lain sebagainya. kan biasanya kan seperti itu Pak. Nah itu seperti apa Pak kira-kira tips and tricksnya gitu ya? Kalau saya ngomongin regeneratif kan harus ada nilai jual dari apa sih sebenarnya. Contohnya datang ke Jatiluwih ini Pak. Anda bukan hanya melihat sawah saja di sini, dan di nilai plus dari melihat sawah ini apa. Nah disinilah masyarakat Jatiluwih sudah mengembangkan sedikit. Mulai kita bisa membantu masyarakat kecil yang di sini untuk dia jualan, kita siapin tempat-tempat tertentu. Di samping itu mereka juga bisa saat-saat tertentu saat dia menanam padi juga melibatkan wisatawan juga ikut menanam padi. Dan saat dia ada pengelolaan dan membajak sawah dengan sapi, wisatawan juga bisa kita ajak bersama-sama. Nah inilah sebenarnya nilai plus regeneratif dari turisme yang ada di Jatiluwih. Bukan saja dari tiket masuk, dari keuntungan dari penduduk di Jatiluwih juga bisa mengundang tamu-tamunya untuk ikut bergabung dalam kegiatan di sawah itu gitu. Iya. Jadi adanya experience ya Pak. Iya, ada experience wisatawan untuk mengikuti keseharian masyarakat ini. Pak, untuk mengikuti aktivitas-aktivitas atau untuk mendapatkan experience itu tadi, itu sebenarnya ada ekstra tambahan biaya nggak sih Pak kalau di ada Pak, ada yang ini. Tapi kecuali tamu kita sedang membajak sawah, ada yang mau ikut, kan kita tidak memplanning ini. Kalau misalnya kita planning, kita membajak dengan sapi khusus untuk atraksi itu, harus ada tambahan biaya. Iya, itu. Bayangkan Sobat Impact, kalau dikatakan pariwisata yang berkualitas dimulai dari biaya,
sebenarnya kita lihat di Desa Jatiluwih ini sudah terlihat nyata. Biaya masuknya berapa Pak? 75.000. Bayangkan. Wisatawan lokal ya Pak itu ya? Yang domestik, yang asing Pak. Yang asing. Kalau lokalnya? Lokal cuma 25.000. 25.000 dan 75.000 ini hanya tiket masuknya saja. Kemudian untuk benar-benar mengikuti paket dan atraksi ada biaya lagi. Nah, artinya ada spend money di situ ya Pak dalam hal itu, sehingga perputaran ekonomi masyarakat itu juga beredar di desa ya Pak. Nah itu. Jadi pernah nggak sih Pak kepikiran bahwa harga itu akan membuat tingkat kunjungan itu akan turun? Tidak Pak, tidak pernah. Karena apa? Pertama kita menjaga kualitas Pak. Iya. Ya. Karena ini kan sekali lagi kita sudah namanya World Heritage, sudah menjadi warisan budaya dunia. Nah inilah sebenarnya sebisa mungkin kita mempertahankan ini, semakin mahal nanti nilainya Pak. Iya. Ya. Jadi orang yang datang memang orang-orang yang benar-benar ingin berwisata, orang-orang yang berkualitas, mau spend money-nya sehingga benar-benar masalahnya dirasakan. Jadi nggak perlu jual, ya tiket masuk 10.000, malah rusak wisata. Gitu Pak. Ya, luar biasa sekali. Nah ini Pak sebenarnya, jadi sebenarnya kalau boleh memberikan tips Pak, sebuah filosofi sustainable, sustainable tourism. Jadi menurut Pak John itu apa gitu ya Pak? Tips sustainable? Iya. Simpel banget Pak. Kita cuma bisa rawat dan jaga sebaik mungkin itu aja. Rawat dan jaga sebaik mungkin itu saja. Luar biasa sekali. Nah Pak John, mungkin ini diskusi atau pertanyaan terakhir dari kita. Nah, apa sih Pak harapan gitu ya Pak John di masa depan gitu, khususnya untuk Desa Jatiluwih untuk terus memberikan manfaat dan berkelanjutan Pak. Apa sih yang pesan yang ingin disampaikan gitu Pak John kepada seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya untuk menjaga sustainable tourism atau menjaga alam yang ada di Indonesia Pak? Oke, pesan saya ke masyarakat Indonesia yang punya, khususnya yang punya desa wisata. Pertama, ingat warisan. Itu pertama. Warisan leluhur kita ini luar biasa bagusnya. Kita jaga. Karena ini tidak bisa dibuat lagi. Kita umur seperti di Jatiluwih ini Pak, sawah ini sudah dibuat ratusan tahun. Dan sampai sekarang masih kita bisa nikmati. Apa sih susahnya kita untuk menjaga? Nah, dengan semakin bisa kita menjaga ini, semakin banyak nanti benefit yang dari kita dapatkan untuk kemajuan desa kita. Karena dengan kedatangan tamu ke Jatiluwih sekarang ini, anak-anak muda tidak harus pergi ke kota lagi untuk mencari pekerjaan. Semua penduduk di sini juga bisa menjual hasil sawahnya dia, hasil perkebunannya dia ke restoran-restoran yang ada di Jatiluwih. Dan akhirnya perekonomian di desa tumbuh sangat pesat. Dan inilah yang kita dambakan, karena kita tidak mau dari desa untuk memenuhi kota-kota lagi. Cukup kita bangun desa, kita kuliah di kota, kita kembali ke desa untuk membangun desa kita bersama. Itu harapan saya. Luar biasa ya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, sebuah filosofi yang kita pelajari di kelas gitu ya. Dalam hal ini mengartikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini, ya, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri. Diterjemahkan secara sederhana oleh Pak John adalah dengan menjaga, menjaga agar apa, warisan yang dari nenek moyang kita jaga hingga bisa dinikmati mungkin hingga anak cucu kita, ya gitu ya Pak, luar biasa. Kemudian yang kedua, pesan Pak John adalah bagaimana ketika Indonesia harus kaya dari desa, gitu ya. Hidup di desa, sekolah di luar desa, harus kembali ke desa untuk mengembangkan desa. Karena terbukti dengan mengembangkan potensi desa, kesejahteraan juga bisa dinikmati oleh seluruh warga desa, untuk masyarakat desa sendiri. Oke. Closing statement Pak John. Ya. Closing statement. Saat ini Jatiluwih masih memerlukan kunjungan, khususnya tamu domestik untuk berkunjung ke Jatiluwih. Ya. Jadi seluruh sobat Impact nggak usah keluar negeri mari kita berwisata di Indonesia saja, datang ke Jatiluwih. Wajib datang ke Jatiluwih, jangan kalah dengan wisatawan mancanegara. Bayangkan 85% wisatawan di Jatiluwih adalah dari mancanegara. Ya, kita sebagai warga Indonesia harus datang ke Jatiluwih yang sangat luar biasa. 2012 mendapatkan
penghargaan dari UNESCO World Heritage tahun 2024, mendapatkan penghargaan dari UNWTO sebagai Best Tourism Village tahun 2024 kemarin. Jadi harus dikunjungi. Itu saja. Terima kasih Sobat Impact, terima kasih Pak John. Terima kasih, Pak John. Dalam hal ini waktunya luar biasa sekali. terima Semoga kasih. Ya. inspirasi yang disampaikan oleh Pak John dapat menginspirasi seluruh kepala desa, ya, pengelola desa dan masyarakat di Indonesia agar mengembangkan desanya. Terima kasih, salam keberlanjutan.